Sebuah termometer gas bervolume tetap akan digunakan untuk mengukur suhu titik triple air. Suhu titik triple air ini diberi angka 275 Kelvin. Tekanan yang ditunjukkan termometer gas tadi di titik triple air adalah 8,0 dikali 10 pangkat 4 Pascal. Jika termometer tersebut kemudian digunakan untuk mengukur suhu suatu benda dan terbaca tekanan gasnya adalah 12,0 kali 10 pangkat 4 Pascal, maka temperatur pada benda tersebut adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang termodinamika dan lebih spesifiknya tentang isohorik. Jadi isohorik itu adalah suatu proses pada termodinamika yang mana terjadi keadaan ya, nanti transisi keadaan dari keadaan satu ke keadaan dua seperti ini. Tapi nanti di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah volumenya harus tetap. Volume tetap ini yang ini ya. Namanya isohorik. Isohorik. Sebenarnya mengetahui namanya pun tidak terlalu perlu gitu ya. Kalau kita sudah dikasih tahu V1 sama dengan V2. Di soal sudah dikasih tahu ya, V1 sama dengan V2. Nah, nanti di sini kalau dia volumenya tetap, jadi kan keadaan termodinamika itu didefinisikan oleh persamaan keadaan gas ideal untuk hal ini, yaitu PV sama dengan nRT. Dan nanti di sini terjadi transisi keadaan ya, dari P1 V1 nRT1 menjadi P2 V2 nRT2. Dan di sini kan ada kata-kata digunakan untuk mengukur suhu titik triple air. Yang dimaksud titik triple itu ya keadaan air yang memiliki tekanan P, volume V, dan suhu T. Jadi ini adalah titik triple ya. Untuk keadaan satu, ini keadaan dua nanti. Nah, di sini terjadi transisi keadaan. Jadi kalau ada dua keadaan seperti ini, di fisika itu tinggal kita bandingkan saja keadaan dua dibandingkan keadaan satu. Itu untuk cara mencari pertanyaan di soal nanti ya. Di sini kan pertanyaan di soalnya kan mencari temperatur benda tersebut. Ini kalau kita cek satu persatu ya, suhu titik triple ini beri angka 275 K. Nah, ini suhu nih, ini kita beri label T1. Terus yang ini P1 tekanan, yang ini adalah P2, dia tekanan 2, dan ini berarti kan temperatur juga, berarti T2 yang ditanyakan. Artinya nanti kita mencari T2-nya berapa, kita bisa bandingkan dari dua keadaan ini. Jadi saya bandingkan keadaan 2, P2 V2 dibagi P1 V1. Terus yang ini adalah nRT2, P2 V2-nya ya. Yang ini nRT1. Karena keadaannya di sini volume tetap, isohorik, V2 dan V1 besarnya sama, NR besarnya sama karena mereka konstanta, sehingga nanti P2 per P1 sama dengan T2 dibagi T1. Di sini T1 bisa kita pindah ke ruas kiri menjadi seperti ini nanti. T1 dikalikan P2 per P1 sama dengan T2. Artinya kan T2 itu bisa dicari dengan cara ini ya. Dan kita tinggal masukkan angkanya saja. Di sini kita tahu bahwa T1-nya adalah 275 Kelvin, P2-nya adalah 12,0 kali 10 pangkat 4 Pascal, kemudian P1-nya adalah 8,0 kali 10 pangkat 4 Pascal. Di sini 10 pangkat 4-nya bisa saling meniadakan, sehingga nanti dia menjadi 275 dikalikan dengan 1,5 ya. 12 bagi 8 itu 1,5. Dan ini kalau kita hitung, hasilnya nanti adalah 412,5 Kelvin. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Sebuah bintang terlihat dari bumi sejauh 20 tahun cahaya. Sebuah pesawat yang berangkat dari bumi menuju bintang tersebut dengan kecepatan 0,8 C dapat sampai setelah perjalanan selama titik-titik. Ini adalah soal tentang fisika modern atau lebih tepatnya tentang teori relativitas khusus. Di sini terdapat sebuah bintang yang mana dia jaraknya dari bumi. Jadi misalnya di sini ada bumi, kemudian di sini ada bintang, jaraknya itu adalah 20 tahun cahaya. Nah, arti dari 20 tahun cahaya itu artinya adalah cahaya itu butuh waktu untuk merambat dari bintang itu menuju ke bumi dalam waktu 20 tahun. Sekarang kalau cahaya butuh waktu 20 tahun, pesawat yang kecepatannya 0,8 kali kecepatan cahaya butuh waktu berapa tahun? Caranya dengan menggunakan persamaan umum dari kelajuan, yaitu bahwa kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, di sini kecepatannya adalah 0,8 C, C-nya kecepatan cahaya ya. Kemudian jaraknya adalah 20 tahun cahaya. Saya tulis 20 TC. Kemudian dibagi dengan waktu. Waktunya nanti misalnya adalah T. Sehingga waktunya di sini T adalah 20 tahun cahaya.
dibagi dengan 0,8C. Di sini C-nya bisa saling meniadakan. Nah, di sini T yang ini itu singkatan dari tahun maksudnya ya. Sehingga nanti T-nya adalah 20 dibagi dengan 0,8. Yang hasilnya adalah 25 tahun. Sehingga jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Titik A terletak pada jarak R dari suatu muatan titik yang memiliki muatan sebesar Q. Diketahui bahwa potensial listrik di titik A tersebut adalah VA. Jika muatan diperbesar 2 kali semula, maka potensial listrik di titik yang terletak pada jarak 5/4 dari muatan tersebut adalah titik. Ini adalah materi tentang listrik statis dan lebih tepatnya subbabnya tentang potensial listrik. Jadi jika terdapat suatu muatan listrik di sini misalnya ya, muatan listrik ini besarnya sebesar Q kolom. Nanti pada jarak R dari muatan tersebut akan terdapat besaran yang disebut sebagai potensial listrik. Nah, misal titik ini terletak di titik A. Berarti di sini potensial listriknya nanti sebesar VA, yang mana besar dari VA itu diberikan oleh K dikalikan dengan Q per RA. RA itu adalah jarak dari sumber muatan, yaitu titik Q yang ini ke titik A yang di sini. Jadi jaraknya itu adalah sebesar RA. K-nya sendiri merupakan konstanta kolom yang besarnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini satuannya mengikuti satuan SI. Kemudian di sini muatan diperbesar 2 kali semula, potensial listrik yang terletak pada jarak 5/4 dari muatan tersebut. Berarti di sini yang awalnya Q, dia sekarang berubah menjadi 2Q. Kemudian jaraknya yang awalnya RA, dia berubah menjadi 5/4 RA. Jadi kita mencari potensial di titik ini. Saya beri nama di sini V aksen. Artinya di sini kita mencari V aksen dan seperti biasa ya, jika diketahui dua buah keadaan seperti ini, maka kita tinggal bandingkan saja seperti ini, V aksen dibagi VA. Untuk V aksen kan dia berarti K, muatannya adalah 2 kali lipat, berarti 2Q, dan jaraknya adalah 5/4-nya RA. Dan VA-nya sendiri adalah K dikalikan Q dibagi dengan RA. Oke, K-nya saling meniadakan, Q-nya pun demikian, RA-nya pun demikian. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa V aksen dibagi VA sama dengan 2 dibagi dengan 5/4/1. Atau V aksen per VA sama dengan 2 dibagi 5/4. Kemudian di sini V aksen sama dengan 2. Ini 5/4-nya bisa dibalik ya, karena kita bisa taruh atas seperti ini, 2 kali 4/5. VA-nya kita pindah ruas ke kanan, dia menjadi perkalian sekarang. Sehingga nanti kita dapatkan V aksennya adalah 2 kali 4, yaitu 8 dibagi 5 VA. Ini adalah nilai dari V aksen yang akhir. Sehingga nanti kita dapatkan di sini jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D.